Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nakita Puspitasari dengan NIM 2207885 dari kelas 4B PGSD. Pertama, ada analisis masalah. Nah, berdasarkan hasil observasi dan refleksi di salah satu sekolah, saya menemukan bahwa peserta didik kelas 5 itu masih mengalami kesulitan dalam mengumpulkan, membandingkan, dan menyajikan data secara sistematis dan logis. Mereka mampu mengenali bentuk tabel ataupun diagram, tetapi belum memahami bagaimana proses mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Nah, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman konsep dan kemampuan konseptual serta keterampilan analisis peserta didik terhadap materi analisis data tentang menyajikan dan membandingkan data pada mata pelajaran matematika kelas 5. Hal ini terjadi karena pembelajaran cenderung berpusat kepada guru, sehingga siswa itu kurang dilibatkan dalam pembelajaran dan kurang diberikan kesempatan untuk menemukan konsep analisis data melalui pengalaman nyata seperti pengamatan ataupun pengumpulan data. Nah, ini dapat berakibat pada kemampuan berpikir kritis dan logika peserta didik yang berkembang kurang optimal. Nah, menurut teori belajar konstruktivisme Piaget, siswa sekolah dasar pada tahap operasional konkret di mana mereka itu dapat memahami konsep matematika jika disajikan dalam bentuk visual dan aktivitas nyata. Nah, selanjutnya adalah solusi. Nah, oleh karena itu, pembelajaran abstrak seperti matematika dalam materi analisis data tentang topik menyajikan data ataupun membandingkan data ini perlu didukung dengan strategi, media ataupun metode pembelajaran atau model pembelajaran yang konkret. Nah, di sini saya menyarankan untuk menggunakan strategi pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning agar siswa itu dapat membangun pemahaman melalui pengalaman langsung. Nah, solusi ini ditawarkan dalam model PBL pada materi membandingkan dan menyajikan data. Nah, model ini dipilih karena dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar melalui pengalaman langsung, melakukan pengumpulan data secara nyata, dan mengkonstruksi pemahaman mereka terhadap konsep data. Selain itu, model PBL juga dapat mendorong perkembangan profil pelajar Pancasila khususnya pada dimensi bernalar kritis, mandiri, dan bergotong royong. Nah, pembelajaran ini dirancang agar peserta didik atau siswa ini tidak hanya mampu menguasai konsep matematikanya saja, tapi juga dapat memiliki kemampuan sosial dan komunikasi yang baik dalam menyampaikan hasil analisis datanya. Selanjutnya adalah landasan epistemologis. Nah, untuk landasan ini, pengembangan modul ajar ini berlandaskan pendekatan ilmiah atau scientific approach yang terdiri dari kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan. Nah, proses pengembangan ini dilakukan mengacu pada teori konstruktivisme menurut Jean Piaget pada tahun 1972. Nah, pengetahuan ini diperoleh melalui proses asimilasi dan akomodasi di mana individu atau peserta didik itu menyesuaikan struktur kognitifnya untuk memahami fenomena baru. Nah, pada tahap operasional konkret atau pada usia anak sekolah dasar ini, mereka itu memerlukan pengalaman langsung dan manipulatif untuk membantu mereka memahami konsep abstrak pada matematika dan pada materi analisis data ini. Nah, sehingga itu model PBL ini dipilih agar kegiatan pembelajaran itu seperti mengumpulkan data, membandingkan, menyajikan data itu dapat dibawa ke kegiatan nyatanya. Nah, sehingga dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan pemahaman melalui proses konkret dan dari konkret ke abstrak. Selain itu, langkah pengembangannya juga mencakup analisis kebutuhan belajar tentunya, lalu ada penyusunan tujuan pembelajaran, lalu ada penyusunan materi, lalu ada aktivitas konseptualnya, serta penyusunan instrumen yang mencakup penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lanjut ada landasan aksiologis. Nah, secara aksiologis, modul ajar ini memiliki nilai dan kemanfaatan tinggi dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran matematika di sekolah dasar. Modul ini tidak hanya membantu peserta didik memahami konsep analisis data, tetapi juga dapat menumbuhkan sikap mandiri, kritis, kolaboratif, kerjasama, gotong royong sebagaimana yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Nah, guru juga dapat memperoleh panduan yang sistematis dalam melaksanakan pembelajaran berbasis masalah ini. Sementara peserta didik juga dapat menghubungkan konsep matematika dengan kehidupan sehari-harinya melalui kegiatan nyata. Nah, lalu juga dengan demikian, modul ini itu dapat berkontribusi dalam peningkatan literasi, numerasi, dan karakter belajar siswa.
Terakhir adalah refleksi. Nah, dalam penerapannya, modul ajar ini memiliki sejumlah kelebihan. Kelebihannya antara lain yaitu pembelajaran ini menjadi lebih kontekstual, lalu peserta didik juga lebih berpartisipasi aktif, siswa aktif dalam mencari data ataupun mengumpulkan data, menyajikan dan membandingkannya. Lalu suasana belajar juga akan menjadi menyenangkan melalui diskusi dan presentasi kelompok. Selain itu, media pembelajarannya seperti PowerPoint, LKPD, dan Jellyfish Question ini dapat membantu untuk memperjelas konsep dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, namun di balik kelebihannya itu terdapat kelemahan yang mungkin dapat kita waspadai atau dapat kita tindaki gitu ya. Nah, kelemahannya itu terletak pada kebutuhan waktu yang mungkin dibutuhkan lebih lama dalam pelaksanaannya, serta guru juga memerlukan waktu yang cukup lama untuk memiliki kesiapan dalam mengelola pembelajaran berbasis masalah ini. Nah, secara keseluruhan, modul ajar ini merupakan solusi yang efektif untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membandingkan dan menyajikan data secara sistematis dan kritis. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.